Halo, Sobat Tani, kembali lagi bersama saya ya. Seperti biasa di kebun kakao. Nah, kali ini di belakang kita ini ada pohon MCC 45 yang lihat perkembangan buahnya sangat maksimal ya. Walaupun umurnya baru 2 tahun lebih, belum genap 3 tahun. Saya di sini mau bilang bahwa bertani kakao itu mudah ya. Mudah, jadi simple, jadi tidak perlu dipersulit atau tidak perlu dipersempit dengan pikiran-pikiran atau narasi-narasi yang terlalu berat ya. Misalnya narasi seperti apa? Misalnya harus disemprot dalam setiap saat, harus diberikan perlakuan yang khusus, kemudian biayanya banyak. Tidak ya, tidak seperti itu. Kita kemudian bertani kakao itu santai saja, lakukan pemeliharaan standar saja yang menurut saya ya itu hal yang mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan oleh anak muda, bisa dilakukan oleh uh, orang kantoran, bisa dilakukan oleh bahkan bisa dilakukan oleh ibu-ibu ya, bertani kakao. Kenapa? Karena dia ini seperti pohon bunga yang kemudian tidak perlu terlalu membutuhkan perawatan khusus dan biaya yang besar ya. Misalnya katanya kalau bertani kakao itu daunnya harus disemprot setiap minggu ya. Tidak seperti itu ya, dengan obat tertentu, tidak seperti itu. Ini lihat, saya perlihatkan daun kakao di sini, coba lihat, bolong-bolong ya, karena mungkin ulat dan hama lain. Kita tidak semprot pakai inseksida ataupun pestisida daunnya. Yang kita semprot adalah batangnya ya, batang dan buah. Karena kakao itu berbuahnya kan di batang ya, di cabang produksi. Nah, kemudian tentunya tanah ya kita kasih pupuk. Itu saja. Tidak perlu kita harus semprot satu pohon. Itu akan, kalau kita semprot satu pohon seperti ini, itu akan banyak memakan biaya kawan-kawan. Karena satu tangki itu biasa kalau kita semprot hanya berapa pohon saja yang dia bisa semprot satu tangki yang isi 17 liter ya, seperti itu. Makanya yang kita semprot, kita pelihara hanyalah pemupukan. Kita lakukan hanyalah pemupukan, itu pun 6 kali ya. Mohon maaf, 6 bulan itu sekali kita lakukan pemupukan ya. Ketika masa panen, selesai masa panen, kita lakukan pemupukan, pupuk organik tentunya yang kita pakai. Dan selanjutnya kita semprot pun itu kadangkala seminggu sekali atau 2 minggu sekali pakai inseksida ya, atau pestisida ya. Dan juga kita tambahkan kalau ada pun pupuk kayak penambah nutrisi kayak MKP itu, kalau ada kita campur dengan menggunakan inseksida atau pestisida ya, dalam penyemprotan pohon kakao. Itu kalau ada. Kalau tidak ada ya bebas ya. Kita pakai Alika biasanya ya, untuk pemeliharaan, penyemprotan, pencegahan terhadap busuk buah. Mencegah saja itu kan lebih baik daripada mengobati. Kan kita lakukan seminggu atau 10 hari atau paling lama itu 2 minggu sekali. Begitu saja pemeliharaannya. Tentu saja dibarengi dengan pemupukan. Jadi sesimpel itu merawat pohon kakao. Dan ini dia pohonnya pendek, hanya sekitar 3 meter ya, dan dia berbuahnya itu di sekitaran di dalam pohon, bahkan sampai di tanah. Jadi kita petiknya bisa sambil duduk ya.
kita petik, kemudian kita belah, kupas, lalu buahnya kita ambil, dan kalau mau dijemur langsung silakan dijemur langsung. Dia kalau kering matahari bagus 2 hari dia bisa langsung kering dan bisa jadi cuan. Kalau yang ingin harganya lebih meningkat ya bisa dilakukan fermentasi, tunggu sampai 3 hari kemudian kita jual, kita jemur dan jual, seperti itu ya. Jadi tidak usah terlalu kaku dan tidak usah memperumit pikiran kita ketika kita ingin bertani kakao, karena sesungguhnya bertani kakao ini sangat mudah, bisa dilakukan oleh siapapun. Anak muda bisa lakukan, orang tua bisa lakukan, pekerja kantoran juga sebagai selingan ya, usaha selingan, usaha sampingan bisa dilakukan karena pengurusannya sangat sederhana seperti itu. Asalkan klonnya klon unggul ya, MCC 45, Sulawesi 2, atau yang klon sekarang yang terbaru itu ada BB ya, klon BB itu. Nah, saya pikir itu ya. Jadi pikiran kita tidak usah terlalu sempit ya, harus diperluas. Ini Sulawesi 2, lihat daunnya kan, ini daunnya bolong-bolong, tapi lihat buahnya. Yang kita perlukan buahnya, bukan daunnya ya. Nah, kecuali kalau teman-teman memang punya waktu yang lebih, kemudian juga modal yang banyak, ya silakan lakukan penyemprotan yang maksimal ya, termasuk dengan daunnya. Tapi kalau saya sih di sini begitu pemeliharaan kami di sini. Jadi tidak usah dipersempit, tidak usah diperibet. Kita kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Seperti itu ya. Thank you. Terima kasih sudah menonton. Salam hijau, salam petani kakao.